Watchers, Kabupaten Wonogiri memiliki kerajinan yang khas yang eksis sejak tahun 1910, yaitu batik remekan khas Wonogiri. Tapi siapa sangka batik remekan ini lahir dari kesalahan proses. Bagaimana ceritanya? Yuk simak. Jajaran kain batik cantik ini sekilas nampak seperti kain batik pada umumnya. Namun siapa sangka, jika dilihat lebih detail dan teliti, ada motif garis-garis acak pada kain batik. Ya, itulah motif batik remekan khas Kabupaten Wonogiri. Selain gaplek, Wonogiri memiliki kerajinan batik remekan yang sudah ada sejak tahun 1910. Batik Wonogiran itu awal mulanya dibuat oleh Kanjeng Wonogiri tahun 1910, di mana dia seperti kayak pesanan penegaran begitu. Tetapi pada saat prosesnya ada kesalahan, malamnya itu hancur, bentuknya kayak remekan. Ternyata produk itu menjadi bagus dan disukai. Terus remekan itu yang menjadi ciri khas batik Wonogiran sampai hari ini. Batik remekan khas Wonogiri murni dibuat menggunakan tangan. Karya seni para perajin batik remekan di Wonogiri ini tidak terbatas pada motif. Untuk memperjuangkan eksistensi dan legitimasi batik remekan Wonogiri, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Wonogiri telah mengajukan hak cipta indikasi geografis pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saat ini Kabupaten Wonogiri telah mengantongi 2 hak cipta indikasi geografis untuk batik remekan dan motif manuk manyar. Indikasi geografis, jadi indikasi geografis itu adalah semacam hak cipta tentang suatu produk yang melindungi produk di suatu daerah. Berbeda dengan hak cipta yang bisa personal. Nah, indikasi geografis ini dapat diberikan untuk produk-produk yang memang memiliki ciri khas yang sangat spesifik. Di Wonogiri ada 2 indikasi geografis yang kita terima, yaitu batik, ada remekan dan burung manyar, kemudian ada kopi. Nah, kalau kita bicara batik, maka di sini harus ada bedanya batik Wonogiri itu dengan batik lain apa? Itu sespesifik mungkin. Kemudian di situ nanti muncul ada sejarahnya, kenapa kok diremek, kenapa kok ada burung manyar itu artinya apa? Sejarahnya ini dapat tertelusur dengan baik, begitu. Nah, kemudian indikasi geografis ini melindungi satu daerah. Indikasi geografis ini melindungi satu kabupaten. Maka produk-produk batik di Kabupaten Wonogiri terlindungi oleh IG ini. Gitu. Batik remekan Wonogiri juga semakin dikenal di pasaran. Bahkan telah diakui oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta sebagai klaster batik tersendiri. Tak hanya motif remekannya, warna batik yang dihasilkan pun berbeda karena efek air kapur yang ada di dalam Kabupaten Wonogiri. Kalau dari air itu jika kita mau pakai warna sogan, jadi zaman dahulu pakai warna sogan, pakai pewarna alam kan ya, belum ada warna sintetis, maka campuran warna alam dengan air yang mengandung kapur ini menghasilkan warna sogan yang beda dengan sogan Solo maupun sogan Jogja. Hanya pada hari ini kemudian mungkin karena permintaan pasar atau mungkin banyak pertimbangan, teman-teman itu membuat batik sudah mulai yang ini warna-warni ya. Jadi mungkin pada spesifikasi air kapurnya sudah tidak begitu kentara, tidak berpola mbak remekannya, tetapi ya itu bentuknya remekan kayak pecah-pecah, galur-galur, garis-garis gitu. Cuma memang tidak berpola gitu. Dan banyak masyarakat yang mungkin melihat bahwa batik Wonogiri ini khasnya motif mete, motif pohon. Sebenarnya bukan, dia mau motif apa saja tidak ada masalah selama batik itu diremek. Kalau memang khasnya di Wonogiri memang prosesnya mbak, dimana harusnya malam itu kan tercampur sempurna dan halus, tapi pada prosesnya yang menjadi khas, dia prosesnya itu pecah dan sekarang sengaja dipecah, itu yang menjadi ciri khas dari Wonogiri dari sisi prosesnya. Dan dari sisi motif jadinya, kalau kita lihat remekan ada di beberapa kabupaten itu ada remekan, kayak di Pati itu ada bakaran, kemudian di Madura ada pecahan namanya, kemudian ada di Pacitan. Tapi kalau nanti kita jajarkan begitu memang remekannya ini berbeda, bentuknya berbeda.
Eksistensi batik remekan Wonogiri makin meningkat. Batik remekan pun mudah ditemukan di pasaran offline maupun online. Terlepas dari kekhasannya, batik remekan harus tetap dilestarikan selaras dengan perkembangan zaman dan faktor ekonomi masyarakat. Kalau menurut saya perkembangannya cukup baik, Mbak, cukup signifikan karena memang secara ekonomi teman-teman UMKM pengrajin batik ini mulai berkembang begitu. Mereka sudah mulai memasarkan baik offline maupun online, baik di dalam Wonogiri maupun di luar Wonogiri. Kita bisa melihat dari jumlah pengrajin yang meningkat cukup signifikan di Wonogiri. Kalau kita bicara di luar kabupaten ya, teman-teman cerita mereka sering dapat pesanan seragam dari kabupaten lain begitu. Terus kalau kita lihat dari omset saat mereka pameran di kota lain juga makin lama makin meningkat. Kemudian di dalam negeri sendiri, dalam Wonogiri sendiri, teman-teman di Wonogiri juga mulai menggunakan batik. Kan di PNS itu ada, di ASN itu ada hari khusus pakai batik ya. Itu mereka sudah banyak yang pakai batik Wonogiri. Kini Dekranasda Wonogiri tengah memperjuangkan pelestarian batik dengan memasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Kalau kita melestarikan, yang pertama yang saya tahu ya, yang saya yakini ya memang lewat pendidikan. Kita mencoba untuk mengajarkan tentang batik ini dari sejarahnya sampai kemudian prosesnya itu melalui dunia pendidikan. Itu lebih masuk akal. Dan dimulai dari anak-anak, begitu, yang sekarang yang ingin diperjuangkan di Dekranasda Wonogiri adalah bagaimana pengenalan batik di sekolah ini memiliki kurikulum yang benar gitu. Jadi ada tahapannya, anak kelas 1 SD itu belajar apa, terus sampai nanti dia bisa membatik. Itu adalah suatu proses yang cukup panjang selama dia sekolah. Jadi tidak sekedar muatan lokal yang terpotong-potong. Umpamanya ada kegiatan nyanting, maka anak hanya tahu proses mencanting. Anak nggak tahu proses sebelum nyanting itu ada nyorek dulu, ada nyiapin kain dulu. Lah itu yang ingin kita hindari. Karena pada saat kita ingin melestarikan, maka sejarah di belakangnya juga harus dilestarikan. Saat kita pengen anak-anak generasi kita itu mau menerima batik, maka dia harus kenal dulu. Yang mau diterima itu siapa toh? Oh, batik Wonogiri. Oh, batik Wonogiri itu siapa toh? Maka ini perlu dikenalkan. Lah, pintu masuk yang paling bagus sih menurut kami adalah lewat dunia pendidikan. Keberadaan batik remekan Wonogiri turut meramaikan khasanah batik Nusantara. Generasi penerus diajak untuk melestarikan budaya berbusana dengan menggunakan batik produksi dalam negeri. Harapan kami ya, bagaimana anak-anak sekarang ini kembali ke budayanya, kembali ke budaya yang dimiliki Indonesia. Kita tinggal di Pulau Jawa ya, kembali ke budaya Jawa. Dan batik itu berbusana, dan busana itu adalah salah satu dari budaya. Maka anak-anak muda sekarang marilah kita mulai mengenali budaya kita sendiri, kita mulai mencintai budaya kita sendiri, dan kita mulai menggunakan budaya kita sendiri. Salah satunya adalah batik. Tim Liputan SOCLive.com